Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Nopriani dengan NPM 2541247. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Puasa. Secara umum, puasa adalah disiplin menahan diri dari asupan makanan dan minuman selama periode waktu tertentu. Sering dilakukan untuk tujuan kesehatan seperti intermittent fasting, spiritual non-agama, atau persiapan medis. Namun, dalam agama Islam, puasa disebut sebagai syahum dan syiyam, memiliki definisi yang lebih dalam, yaitu ibadah menahan diri dari segala yang membatalkannya, termasuk makanan, minuman, dan hubungan intim, sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang utama tujuannya adalah melatih disiplin diri dan mencapai derajat takwa atau kesadaran penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manifestasi dari ketaatan kepada rukun Islam. Dalih puasa itu terletak pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'alakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari ibadah puasa adalah melahirkan kepribadian yang bertakwa. Nah, kita masuk ke jenis-jenis puasa dalam agama Islam. Pertama, ada puasa wajib atau fardu, puasa sunnah, dan puasa haram atau makruh. Puasa wajib atau fardu itu ada 4. Yang pertama itu puasa Ramadan, puasa yang selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan dan hukumnya wajib berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa qada. Puasa ini puasa pengganti, membayar utang puasa Ramadan yang ditinggalkan karena alasan syar'i, contohnya sakit, safar, haid, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada puasa nazar, puasa yang diwajibkan oleh seseorang atas dirinya sendiri karena janji atau nazar yang pernah diucapkan. Kemudian yang keempat ada puasa kafarat atau puasa yang dilakukan sebagai benda atau tebusan atas pelanggaran syariat tertentu, contohnya denda karena melanggar sumpah. Oke, yang selanjutnya puasa sunnah. Puasa ini dianjurkan untuk dilaksanakan dan mendapatkan pahala jika dikerjakan, namun tidak berdosa jika ditinggalkan. Ada 4 juga. Yang pertama itu puasa Syawal, adalah 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri. Yang kedua itu puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah atau bagi yang tidak sedang berhaji. Yang ketiga adalah puasa Tarawiyah, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Puasa Senin dan Kamis, puasa rutin setiap 2 hari ini. Kemudian yang ketiga ada puasa haram atau makruh. Ini dilarang atau dibenci untuk dikerjakan. Contohnya puasa pada hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal dan Idul Adha 10 Zulhijjah. Oke, yang selanjutnya ini ada syarat wajib puasa. Pertama itu wajib bagi umat muslim atau yang beragama Islam, baligh atau telah mencapai usia dewasa, berakal, tidak gila atau kehilangan akal, dan mampu atau kuat. Diartikan dalam ini sehat dan tidak dalam perjalanan yang boleh untuk berbuka atau musafir. Kemudian ada rukun puasa dan syarat puasa juga. Niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, syarat wajib dan syarat sah untuk melakukan puasa. Ketiga, golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan.
Nah, syarat wajib dan syarat syahnya itu, nah sebelumnya tadi kita kan sudah membahas tentang syarat wajib puasa. Ini syarat sah puasa. Niat, menetapkan niat puasa di hati. Untuk puasa wajib Ramadan, qada, niat harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Puasa harus dikerjakan oleh seorang muslim. Tamyiz, sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Amalan sunnah yang dapat dikerjakan selama kita berpuasa, yaitu ibadah tambahan yang dianjurkan untuk meningkatkan pahala dan mendapatkan keberkahan. Contohnya, amalan ada 3, yaitu sholat tarawih dan witir, tadarusan Al-Quran, kemudian ada bersedekah dan berbagi. Nah, kemudian ada hikmah dan manfaat puasa. Pertama, secara spiritual, meningkatkan ketakwaan. Secara sosial, menumbuhkan kebersamaan. Dan yang ketiga, secara kesehatan, itu detoksifikasi tubuh. Puasa dalam Islam atau sya'um adalah sebuah kewajiban fundamental atau rukun Islam yang bukan hanya menahan lapar dan haus secara fisik, namun melainkan merupakan pelatihan holistik yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat karena Allah Ta'ala. Tujuannya adalah melampaui sekedar menahan diri. Ia adalah sarana transformatif untuk menciptakan takwa atau kesadaran penuh untuk meningkatkan disiplin diri, menumbuhkan empati terhadap sesama, dan membersihkan jiwa dari maksiat. Dengan melaksanakan tata cara puasa secara benar dan menjaga lisan serta perbuatan, kita menyempurnakan ibadah kita dan meraih derajat terbaik di sisi Allah. Saya Marisa Nopriani, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.